Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Safni, NIM 20200117018 dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab kelas 1-2. Baiklah, dalam video ini saya akan mereview sebuah jurnal yang berkaitan dengan teknologi pembelajaran, di mana judul jurnal tersebut yakni Perkembangan Teknologi dan Pengaruhnya Terhadap Perkembangan Peserta Didik, yang diteliti oleh Rusdi Ananda pada tahun 2017. Saya akan mereview apa yang saya baca dari jurnal tersebut. Perkembangan teknologi pembelajaran ditandai dengan revolusi yang tidak dapat dipungkiri, sehingga menjadi perubahan gaya dan pola hidup manusia dewasa ini. Komputerisasi yang merupakan perwujudan visual dari operasional dunia digital yang berkembang dengan sangat pesat. Hitungannya tidak lagi menggunakan hitungan bilangan tahun, bulan, atau hari, melainkan dengan hitungan detik. Ditemukannya rahasia operasional bilangan Biller sehingga dapat menciptakan mesin hitung yang disebut sebagai kalkulator. Sehingga munculnya kalkulator merupakan cikal bakal perkembangan komputerisasi hingga saat ini. Nah, dalam sejarah manusia, setidaknya telah terjadi revolusi besar pada perkembangan teknologi pembelajaran, di mana orang tua menitipkan anaknya kepada guru. Maka dari situlah cikal bakal perkembangan sebuah profesi dimulai. Guru dianggap memiliki kelebihan-kelebihan, sehingga anak disuruh untuk belajar ke guru. Kemudian revolusi yang kedua yakni manusia mengenal tulisan. Tulisan sebagai lambang yang telah disepakati untuk menyampaikan pesan. Pesan-pesan yang semula disampaikan melalui lisan kini disampaikan melalui tulisan. Adapun media-media yang digunakan pada saat itu yakni seperti kayu, tulang, batu, daun, sampai munculnya di kertas yang ditemukan oleh Qin Lun dari negeri Cina sebagai pengganti papirus. Sejak saat itu perkembangan tulisan mengalami perkembangan yang sangat pesat. Revolusi selanjutnya yakni revolusi pada elektronik, yakni pada bidang teknologi pembelajaran, yang dimulai pada munculnya citra bergerak atau motion picture pada tahun 1910, kemudian radio pada tahun 1950, dan televisi pendidikan pada tahun 1950, sehingga munculnya sebuah komputer pada tahun 1980. Perkembangan teknologi pembelajaran dan pengaruhnya terhadap peserta didik. Seiring sejalan dengan perkembangan teknologi itu sendiri, perkembangan teknologi ini berlangsung dengan waktu yang lama sekali. Banyak pendapat dan kejadian sejarah pada awal perkembangan teknologi, terutama pada bidang perkembangan manusia. Teknologi pembelajaran berkembang dengan adanya kebutuhan di lapangan, yakni kebutuhan untuk belajar. Dalam hal ini terkhusus pada kebutuhan belajar peserta didik, belajar lebih efektif, belajar lebih efisien, lebih cepat, lebih mudah, lebih luas, dan sebagainya. Adapun peran teknologi pembelajaran dengan menggunakan media
komputer, rekaman audio, dan juga film. Tentu memiliki arti penting dan harus ada penyesuaian di sana sini sehingga media pendidikan digunakan dengan tepat guna. Dan disinilah software teknologi pembelajaran diperlukan. Bagaimana mengupayakan teknologi pembelajaran dan pemanfaatannya sehingga dapat semaksimal mungkin. Kemudian, ada pun beberapa aspek pola perkembangan teknologi pembelajaran dalam perkembangan peserta didik. Yang pertama ada teks. Di sini, teks dapat digunakan untuk menyampaikan informasi yang padat kepada peserta didik. Teks digunakan untuk menyampaikan materi-materi yang rumit dan kompleks. Kemudian, teks digunakan untuk rumus-rumus matematika. Kemudian, yang kedua ada audio. Socrates pernah mengujar bahwa suara adalah imitasi terbaik bagi pemikiran. Maka dari itu, suara adalah media untuk menyampaikan informasi. Di sini, audio sangat cocok digunakan untuk memberikan motivasi kepada peserta didik, kemudian membantu peserta didik fokus pada pelajaran karena peserta didik hanya mendengar, tidak melakukan aktivitas lainnya. Kemudian yang ketiga ada grafis. Dalam pembelajaran grafis ini menggunakan media bergambar agar peserta didik dapat mengenal objek-objek yang lain dengan gambar-gambar tersebut. Kemudian keempat ada animasi, kemudian ada simulasi, kemudian ada video, dan yang terakhir ada komputer. Di sini, sejak saat komputer berkembang, multimedia pembelajaran berbasis komputer pun dimulai pada tiap-tiap sekolah dan dalam pembelajaran berbasis komputer. Baiklah, itulah yang dapat saya review dari jurnal tersebut. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.